Om Swastiastu. Baik, di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang teori-teori komunikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Pandi Purjana Widyana sebagai moderator dan juga pemateri ketiga. Dan juga ada teman saya yaitu Niputu Anik Maheswari dan juga Gede Agus Pratama. Baik, untuk waktu saya persilakan terlebih dahulu pada Niputu Anik Maheswari untuk menyampaikan materi pertama. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 teori terkait dengan mata kuliah teori komunikasi. Jadi teori yang pertama itu ada teori kumpulan tindakan, di mana teori ini menjelaskan bagaimana manusia membuat keputusan dan bertindak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Teori kumpulan tindakan adalah salah satu teori komunikasi antar pribadi yang terpusat pada individu. Nah, teori ini membahas tentang sifat kreatif perilaku manusia dan bagaimana kita dapat mendengar, berpikir, dan melakukan hal-hal yang belum pernah kita dengar, katakan, pikirkan, dan lakukan sebelumnya. Selanjutnya, teori yang kedua ada teori mendapat kepatuhan. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana individu dapat meyakinkan orang lain untuk mematuhi permintaan mereka. Teori ini didasarkan pada 6 prinsip utama, yaitu reciprocation, liking, social proof, authority, security, commitment, dan konsistensi. Jadi, teori mendapat kepatuhan ini secara tidak langsung memiliki kemiripan dengan komunikasi persuasi. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan peran aktif individu dalam menciptakan makna dan pemahaman melalui interaksi dan komunikasi. Berbeda dengan teori komunikasi tradisional yang berfokus pada transmisi informasi secara objektif, nah, konstruktivisme ini memandang komunikasi sebagai proses konstruksi sosial, di mana individu secara aktif membangun realitas mereka sendiri berdasarkan pengalaman, interpretasi, dan interaksi mereka dengan orang lain. Yang terakhir ada teori strategi kesopanan. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menggunakan bahasa untuk menjaga muka atau ekspresi mereka dalam interaksi sosial. Nah, ekspresi ini mengacu pada citra diri yang positif dan ingin dijaga oleh individu dalam interaksi sosial, karena secara tidak langsung ini adalah bentuk dari komunikasi nonverbal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia tadi penyampaian dari Ketua Nek Maheswari. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya sendiri, yaitu Gede Agus Eka Pratama. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait lanjutan dari teori-teori yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Jadi yang berikutnya, yang kelima, yaitu ada teori identifikasi. Jadi teori identifikasi itu menjelaskan bagaimana suatu individu membangun hubungan dan rasa kebersamaan dengan orang lain melalui proses identifikasi. Identifikasi sendiri mengacu pada proses di mana individu menghubungkan dirinya dengan suatu kelompok atau individu yang lainnya. Jadi misalnya ketika suatu individu ingin masuk ke suatu kelompok atau kelompok masyarakat, ambillah contohnya kelompok masyarakat. Jadi mereka itu akan tentu suatu individu ini akan melakukan identifikasi. Jadi identifikasi yang dilakukan misalnya bagaimana kebudayaannya di kelompok masyarakat tersebut, bagaimana tata bahasanya dan lain sebagainya, yang ini akan mendukung dia bisa lebih gampang dalam berkomunikasi. Jadi dengan melakukan identifikasi, suatu individu akan lebih mudah dalam menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok yang lain atau suatu individu yang lain. Terus yang keenam itu ada teori rencana. Jadi teori rencana ini berkaitan dengan perencanaan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks komunikasi pemasaran, strategi komunikasi pemasaran merupakan salah satu bentuk teori komunikasi rencana. Jadi
maksud dari teori komunikasi rencana simpelnya adalah di mana dalam hal ini adalah melakukan strategi atau melakukan perencanaan dalam menjalin komunikasi. Dan biasanya yang sering menggunakan teori komunikasi rencana ini adalah pada dunia pemasaran atau dunia marketing. Karena di sana tentu ada teknis-teknis perencanaan sehingga apa yang menjadi tujuan dalam marketing tersebut bisa tercapai dengan mudah karena sudah direncanakan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ada teori logika pesan. Jadi teori logika pesan ini adalah menjelaskan bagaimana individu memahami makna pesan melalui analisis struktur isi pesan. Teori ini berfokus pada bagaimana individu menggunakan kata-kata dan simbol untuk menyampaikan makna. Jadi ini mungkin secara sesuai dengan penamaan logika pesan. Jadi di mana hal-hal pesan yang disampaikan ini akan dianalisa oleh pendengar atau komunikator yang menyampaikan pesan ini akan dianalisa oleh komunikan. Yang dianalisa adalah kata-kata yang digunakan dan simbol-simbol. Jadi melalui analisa tersebut kita bisa menentukan maksud dari pesan tersebut. Karena kadangkala kata-kata dan simbol itu akan menunjukkan isi pesan yang ingin disampaikan. Apakah pesan itu maksudnya untuk baik atau maksudnya negatif, itu akan bisa kelihatan melalui analisis tersebut. Nah, yang berikutnya ada teori feminisme. Nah, teori ini kritis terhadap cara-cara bagaimana komunikasi dan bahasa memperkuat dan melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada bagaimana perempuan dan laki-laki berkomunikasi secara berbeda dan bagaimana perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Mungkin kita sering dengar istilah bahwasannya laki-laki tidak akan bisa menang berdebat dengan perempuan. Nah, hal ini tentu yang menjadi dasar adalah dari perbedaan gender sendiri. Perempuan itu sifatnya lebih keperasa dan dia tidak mementingkan logika, tapi dia lebih ke perasaannya yang sedikit sensitif. Dan laki-laki itu adalah orang yang penuh dengan logika. Jadi apa yang dia bicarakan tentu berdasarkan pertimbangan, bukan berdasarkan mungkin perasaannya. Nah, seringkali perbedaan ini menimbulkan perdebatan-perdebatan antara perempuan dan laki-laki, karena tentu memiliki dasar yang berbeda. Kalau perempuan berdasarkan atas perasaannya dan laki-laki berdasarkan logika. Ini yang buat seringkali antara pasangan sering berantem atau berdebat karena perbedaan dasar inilah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia tadi penyampaian dari diagnostika pertama. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Untuk waktu saya akan mulai. Baik, yang pertama ada teori makna semantik. Teori komunikasi makna semantik atau semantic meaning theory adalah sebuah teori dalam ilmu komunikasi yang menjelaskan bagaimana seseorang individu memahami makna dalam komunikasi melalui analisis struktur bahasa. Nah, teori ini berfungsi untuk bagaimana kata-kata atau kalimat diorganisir untuk menyampaikan makna-makna tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi makna semantik adalah yang pertama ada keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa ini pengirim dan penerima mempengaruhi bagaimana pesan dikodekan atau dikirimkan dan juga diterima. Nah, kebisingan. Kebisingan adalah saluran komunikasi yang dapat mengganggu transmisi pesan dan membuat sulit untuk menerima atau memahami makna tersebut. Kemudian ada konteks. Konteks di mana pesan disampaikan dapat mempengaruhi makna yang dipahami oleh penerima. Dan kemudian ada budaya. Budaya merupakan pengirim dan penerima dapat mempengaruhi cara mereka untuk menggunakan bahasa dan menafsirkan makna itu sendiri. Kemudian ada teori fenomenologi. Teori komunikasi fenomenologi atau phenomenological communical theory adalah sebuah teori dalam ilmu komunikasi yang berfokus pada pemahaman pengalaman subjektif individu dalam komunikasi. Nah, teori ini menekankan bagaimana individu menginterpretasikan dan memberi makna pada pengalaman komunikasi mereka berdasarkan perspektif dan pemahaman mereka sendiri. Contoh penerapan teori komunikasi fenomenologi adalah analisis interaksi interpersonal.
Nah, teori komunikasi fenomenologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana individu mengalami dan menafsirkan interaksi interpersonal, seperti percakapan antara teman, kolega, ataupun anggota keluarga. Nah, penelitian tentang pengalaman komunikasi, teori komunikasi fenomenologi dapat digunakan untuk meneliti bagaimana individu mengalami berbagai jenis komunikasi, seperti komunikasi antar budaya, komunikasi kesehatan, uh, dan komunikasi politik. Kemudian ada pengembangan intervensi komunikasi. Nah, teori komunikasi fenomenologi dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi komunikasi yang lebih efektif dengan memahami bagaimana individu itu dan menafsirkan suatu situasi komunikasi. Selanjutnya ada teori mengurangi ketidakpastian. Nah, teori mengurangi ketidakpastian atau uncertainty reduction theory adalah sebuah teori dalam ilmu komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu berusaha untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman mereka dalam situasi komunikasi teori. Nah, teori ini dikembangkan oleh Fritz pada tahun 1959 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Berger Calibers pada 1970. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi mengurangi ketidakpastian yaitu ada tingkat motivasi, kemampuan kognitif, tingkat ambiguitas, dan kepercayaan. Nah, contoh penerapan teori komunikasi mengurangi ketidakpastian ini yaitu di mana seorang individu bertemu dengan orang baru. Nah, individu tersebut akan menggunakan berbagai strategi untuk mempelajari lebih lanjut tentang orang baru tersebut, seperti mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan cermat, dan mengamati perilaku mereka. Nah, seseorang mahasiswa mengikuti kelas baru contohnya. Mahasiswa tersebut akan menggunakan strategi pengurangan ketidakpastian untuk memahami materi kuliah seperti membaca buku teks, menghadiri kelas, dan berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian seorang karyawan yang memulai percakapan baru. Nah, karyawan tersebut akan menggunakan strategi pengurangan ketidakpastian untuk mempelajari budaya perusahaan, norma organisasi, dan juga harapan peran mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada teori ketidakpastian kecemasan. Nah, teori komunikasi ketidakpastian kecemasan ini atau uncertainty anxiety theory adalah sebuah teori dalam ilmu komunikasi yang menjelaskan bagaimana ketidakpastian dalam situasi komunikasi dapat meningkatkan kecemasan individu. Nah, teori ini dikembangkan oleh William Gardner Kunz pada 1988 dan didasarkan pada gagasan bahwa individu memiliki kebutuhan bawaan untuk memahami prediksi dunia di sekitar mereka. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ketidakpastian kecemasan ini yaitu ada karakteristik individu, ada karakteristik situasi, dan juga keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, contoh penerapan dari teori ini yaitu seorang individu misalnya yang berpergian ke negara baru. Nah, individu tersebut mungkin merasa cemas karena mereka tidak terbiasa dengan budaya, dengan bahasa, dan juga adat istiadat yang ada di negara tersebut. Kemudian ada seorang mahasiswa yang mengikuti ujian. Nah, mahasiswa ini mungkin merasa cemas karena mereka tidak yakin bagaimana mereka akan tampil dalam ujian. Kemudian ada seorang karyawan yang memberikan presentasi. Nah, karyawan tersebut mungkin merasa cemas karena mereka takut berbicara di depan umum. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, itu dia tadi materi yang telah kita sampaikan. Apabila teman-teman memiliki suatu pertanyaan, bisa langsung di komentar Google Classroom. Untuk itu, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.